Di episode trauma kali ini kita akan membahas sesuatu yang ngelekat banget dengan tanah Jawa, khususnya daerah Yogyakarta. Nah, kalau teman-teman perhatikan, Jogja itu bukan cuma sekedar kota wisata atau kota pelajar biasa. Di balik keramaian kota dan juga hiruk-pikuk warganya, ada sebuah garis lurus yang nggak kelihatan secara fisik, tapi itu dijaga secara spiritual dari zaman dulu sampai detik ini. Garis ini itu sering disebut sebagai sumbu filosofis. Garis lurus imajiner ini menghubungkan 3 titik penting yang jadi pilar kekuatan Jogja. Di ujung utara itu ada Gunung Merapi yang megah dan juga aktif, dan di tengah-tengah persis ada Keraton Kasultanan Ngayogyakarta. Dan di ujung selatan, sejajar dengan Keraton dan Merapi ada Laut Selatan, atau tepatnya kawasan Pantai Parangkusumo, yang selama ini dipercaya sebagai tempat berkuasanya Nyi Roro Kidul. Singkatnya, kenapa 3 tempat ini bisa saling nyambung secara batin dan spiritual? Gimana awal mulanya? Ceritanya panjang teman-teman, dan untuk memahami ini semua, kita harus menarik waktu mundur jauh ke belakang, tepatnya di zaman awal-awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Setiap tempat punya cerita dan setiap cerita selalu ada hikmah. Kita gali kembali apa yang sebenarnya terjadi di segmen trauma, tragedi umat manusia. Jadi dulu, sebelum ada Keraton Jogja yang megah seperti sekarang ini, yang sering kalian kunjungi itu, area yang jadi pusat kota itu masih berupa hutan belantara yang lebat sekali. Hutan ini tuh namanya Alas Mentao. Alas Mentao ini bukan sembarang hutan. Hutan ini sudah lama sekali terkenal angker, dan gak ada satupun manusia yang berani masuk ke sana, apalagi untuk buka lahan atau nebang pohon yang ada di situ. Warga di sekitar situ masih percaya bahwa Alas Mentao ini adalah pusat kerajaan jin dan juga lelembut tingkat tinggi. Mereka, siapapun yang nekat masuk ke sana, biasanya nggak pernah keluar lagi. Dan kalaupun keluar, kondisinya itu pasti sudah hilang ingatan atau nyawanya bisa nggak tertolong. Waktu itu ceritanya ada seorang tokoh yang bernama Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya ini adalah anak angkat dari Sultan Hadiwijaya, penguasa dari Kerajaan Pajang waktu itu. Nah, singkat cerita, karena sebuah prestasi dan juga pengabdian dari beliau, Danang Sutawijaya ini mendapatkan hadiah tanah dari Sultan Hadiwijaya. Tanah yang dihadiahkan itu ya berupa Alas Mentao tadi. Danang Sutawijaya ini punya visi yang besar. Beliau itu punya niat mau membangun kerajaannya sendiri di tanah hadiah itu. Tapi ya itu tadi masalah utamanya. Tantangannya ini bukan cuma sekedar untuk meratakan tanah, tapi gimana caranya untuk menghadapi makhluk-makhluk gaib penunggu Alas Mentao yang jumlahnya ribuan waktu itu dan punya kekuatan yang besar. Banyak prajurit dan juga pekerja yang dikerahkan untuk membabat alas atau membuka lahan di hutan itu, tapi ujung-ujungnya mereka selalu gagal. Ada yang tiba-tiba sakit tanpa sebab yang jelas, ada yang tiba-tiba terjadi kesurupan massal dan mereka saling serang di situ. Ada juga yang meninggal dengan kondisi yang tidak wajar, jadi badannya itu penuh luka kayak habis dicakar binatang buas, padahal nggak ada binatang yang menyerang. Disitulah Danang Sutawijaya ini akhirnya sadar. Beliau paham kalau beliau ini nggak bisa pakai cara biasa untuk membuka hutan ini. Beliau butuh bantuan gaib yang kekuatannya ini harus jauh lebih besar dari para jin penunggu Alas Mentao. Akhirnya di situ sosok Danang Sutawijaya ini memutuskan bertapa untuk mencari petunjuk dan juga mencari kekuatan. Beliau berjalan menuju ke arah selatan. Dia terus berjalan sampai kemudian beliau ini tiba di pantai selatan. Tepatnya di daerah yang sekarang kita kenal sebagai Pantai Parangkusumo. Nah, di tempat yang berhadapan langsung dengan ombak ganas Samudra Hindia itu, beliau mulai melakukan semedi atau tapa brata. Danang Sutawijaya di situ duduk bersila di pinggir pantai, tangannya disedekapkan dan beliau mengarahkan seluruh kekuatan batinnya untuk bermunajat. Nah, ketika Danang Sutawijaya ini lagi khusuk-khusuknya bersemedi, ada kejadian aneh dan kejadian ini di luar nalar. Tiba-tiba alam itu seolah merespon kekuatan batin dan energi spiritual yang dikeluarkan oleh Danang Sutawijaya,
Dan tiba-tiba waktu itu cuaca yang tadinya ini cerah dan tenang, seketika langsung berubah jadi gelap. Dan ombak di pantai selatan waktu itu ngamuk. Air lautnya ini naik sampai menghantam ke daratan, dan gak cuma itu. Hal yang paling gak masuk akal terjadi adalah air laut yang tadinya ini dingin, langsung berubah jadi panas. Konon katanya air lautnya itu sampai mendidih dan bergejolak layaknya air yang lagi dimasak. Banyak di situ ikan, penyu, dan juga makhluk-makhluk lainnya ini yang mati terdampar di pinggir pantai saking panasnya suhu air laut waktu itu. Nah, kondisi alam yang kacau balau ini akhirnya kerasa tembus sampai ke dasar Samudra Selatan, lokasi di mana berdirinya keraton gaib yang sangat megah, milik dari Nyi Roro Kidul. Singkatnya, di situ Nyi Roro Kidul memutuskan keluar dari istananya untuk mencari tahu secara langsung siapa makhluk yang punya kekuatan sebesar ini, yang sampai-sampai berani bikin kekacauan di wilayah kekuasaanku. Nah, ketika Nyi Roro Kidul muncul di permukaan laut, dia langsung melihat di situ ada seorang laki-laki dari bangsa manusia yang duduk bertapa di pinggir pantai. Ya, laki-laki itu tentu Danang Sutawijaya. Dan meskipun ombak besar terus-terusan menghantam badan Danang Sutawijaya, beliau ini sama sekali nggak bergeming. Beliau tetap fokus pada meditasinya. Dari situlah Nyi Roro Kidul tahu bahwa laki-laki ini bukan manusia sembarangan. Nyi Roro Kidul ini akhirnya mendekat dan nyamperin langsung Danang Sutawijaya, dan lewat komunikasi batin, dia minta kepada Danang Sutawijaya untuk menghentikan semedinya saat itu juga. Karena kalau diteruskan lebih lama, kerajaan gaib di Laut Selatan ini bisa hancur karena nggak kuat nahan energi pertapaannya itu. Akhirnya Danang Sutawijaya ini buka mata, dan disinilah momen pertemuan pertama yang sangat bersejarah antara calon pendiri Mataram dengan penguasa Laut Selatan ini terjadi di situ. Nyi Roro Kidul sempat tanya, apa yang sebenarnya dicari dan dipinginin sama Danang Sutawijaya sampai dia ini nekat bertapa sekeras itu dan membuat Laut Selatan itu sampai akhirnya mendidih. Danang Sutawijaya langsung ngomong apa adanya tanpa bertele-tele. Beliau cerita kalau dia ini lagi punya tugas besar untuk membabat Alas Mentawai. Beliau mau membangun sebuah kerajaan. Tapi dia dan pasukannya ini selalu diserang dan diganggu sama lelembut atau jin-jin jahat penunggu hutan itu. Nah, disitulah beliau ini dengan rendah hati minta bantuan kepada Nyi Roro Kidul untuk ikut mengusir makhluk-makhluk gaib di Alas Mentawai. Sekaligus dia minta perlindungan supaya kerajaannya nanti itu bisa berdiri aman dan bisa berjaya sampai turun ke anak cucunya. Nah, dari perbincangan itulah Nyi Roro Kidul ini akhirnya setuju untuk membantu, tapi tentu ini dalam dunia spiritual. Dan tentu dalam dunia spiritual selalu ada kesepakatan dan ikatan gaib yang terbentuk dari sebuah permintaan besar semacam ini. Di situ Nyi Roro Kidul ini berjanji bakal membantu Danang Sutawijaya sepenuhnya. Begitu juga dengan keturunannya kelak yang bakal meneruskan tahta menjadi Raja-Raja Mataram. Nyi Roro Kidul di situ nggak cuma sekedar ngasih bantuan bala tentara gaib, tapi konon katanya di momen inilah terjadi kesepakatan sakral. Nyi Roro Kidul bersedia menjadi istri spiritual sekaligus pelindung gaib bagi Danang Sutawijaya dan juga seluruh Raja Mataram selanjutnya yang sah. Nah, setelah perjanjian gaib itu disepakati, Danang Sutawijaya ini akhirnya menyudahi tapanya dan beliau pulang lagi ke Alas Mentawai. Malam harinya, puluhan ribu pasukan gaib dari Laut Selatan ini datang berbondong-bondong menyerbu Alas Mentawai. Nah, manusia biasa mungkin nggak bisa melihat wujud mereka. Tapi bagi orang yang punya mata batin atau punya kepekaan secara spiritual, mereka itu bisa ngelihat dengan jelas peperangan gaib yang besar dan ngeri banget antara pasukan Laut Selatan melawan para jin penunggu Alas Mentawai. Jadi suara di malam itu benar-benar kayak ada badai di tengah hutan. Pohon-pohon beringin besar yang tadinya ini susah ditebang, tiba-tiba roboh dan tumbang semua. Jadi disitulah jin-jin penunggu Alas Mentawai yang jahat dan selama ini memang terkenal sombong, mereka lari ketakutan kocar-kacir. Sebagian dari mereka yang melawan pada akhirnya dihancurkan dan sebagian besar lagi akhirnya tunduk terus diusir dari tanah Mentawai. Nah, singkatnya, setelah dibersihkan oleh pasukan gaib dari Nyi Roro Kidul itu, Alas Mentawai ini akhirnya bersih dari gangguan lelembut. Danang Sutawijaya dan juga para pekerjanya ini akhirnya berhasil membuka lahan dengan lancar. Mereka mulai membangun keraton dan infrastruktur lainnya. Akhirnya berdirilah Kerajaan Mataram Islam
dan sosok Danang Sutawijaya naik tahta jadi raja pertama dengan gelar Panembahan Senopati. Nah, dari sinilah hubungan antara Kerajaan Mataram yang nantinya berkembang jadi Keraton Jogja dengan Laut Selatan ini dimulai dan akhirnya dijaga ketat. Panembahan Senopati sadar betul kalau kekuasaan kerajaannya ini didukung oleh kekuatan mistis besar dari Alas Selatan. Tapi sebagai seorang raja yang sakti dan paham betul soal keseimbangan alam semesta, Panembahan Senopati ini juga tahu bahwa kekuatan dari selatan yang elemen utamanya ini adalah air dan disimbolkan dengan kekuatan perempuan, ini butuh penyeimbang yang sepadan. Arahnya harus dari utara. Nah, di sebelah utara kerajaannya menjulang tinggi Gunung Merapi. Gunung Merapi ini gunung aktif, dan secara spiritual elemen Merapi ini adalah api dan disimbolkan sebagai kekuatan maskulin atau laki-laki. Nah, di dunia supranatural dan juga kosmologi Jawa, Gunung Merapi ini bukan cuma sekedar tumpukan tanah dan batu yang bisa meletus mengeluarkan lava kapanpun, tapi Gunung Merapi ini adalah sebuah keraton gaib yang dijaga oleh tokoh-tokoh gaib yang sangat dihormati. Dulunya banyak dari penjaga gaib Merapi ini adalah manusia biasa yang sangat sakti, dan kemudian mereka mengabdi setia sama Kerajaan Mataram. Terus setelah mukso, mereka ditugaskan untuk menjaga gunung tersebut. Tokoh penjaga Merapi yang paling terkenal dan punya posisi tinggi ini namanya Eyang Sapu Jagat. Jadi Panembahan Senopati dengan kecerdasan spiritualnya membangun keratonnya itu persis di tengah-tengah antara Gunung Merapi dan juga Laut Selatan. Dan ini bukan sesuatu yang kebetulan. Ini memang sengaja dirancang sedemikian rupa supaya ada keseimbangan makrokosmos. Selatan mewakili air, sifatnya memberi ketenangan, tapi kalau pas lagi marah bisa menenggelamkan semua. Dan utara itu mewakili api, sifatnya memberi energi besar dan juga kesuburan. Tapi kalau pas sedang murka, dia bisa menghanguskan apapun. Dan letak keraton ini sengaja diposisikan ada di tengah-tengah untuk menjadi poros, menjaga supaya kedua kekuatan gaib besar ini nggak saling berbenturan satu sama lain. Dan justru sebaliknya, energi dari dua kutub ini bersatu untuk melindungi keraton serta seluruh rakyatnya. Makanya sampai sekarang, kalau teman-teman perhatikan, Keraton Jogja itu selalu rutin mengadakan upacara adat yang namanya labuhan. Upacara labuhan ini intinya itu ya kayak ngasih tanda penghormatan. Barang-barang yang dilabuh biasanya berupa barang-barang pribadi milik sultan yang sudah pernah dipakai, kayak misalnya potongan kuku, potongan rambut, maupun pakaian lamanya sultan. Terus persembahan ini kemudian dikirim ke dua arah yang berbeda. Sebagian rombongan abdi dalam membawa persembahan itu menuju ke arah selatan, ke Pantai Parangkusumo untuk dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul. Dan sebagian rombongan lagi ditugaskan membawa persembahan itu naik ke atas ke Gunung Merapi untuk dipersembahkan kepada Eyang Sapu Jagat dan penunggu Merapi lainnya. Tujuannya untuk merawat tali silaturahmi gaib dan juga memegang teguh perjanjian yang sudah dibuat oleh leluhur mereka, yaitu Panembahan Senopati. Pihak keraton percaya selama upacara ini terus dilakukan dengan ikhlas dan sesuai pakemnya, keselamatan keraton dan juga seluruh warga Jogja akan tetap terjaga dari berbagai mara bahaya, baik itu bencana alam maupun bencana gaib. Nah, kisah hubungan mereka ini tentu nggak berhenti di zaman Panembahan Senopati. Di zaman raja-raja berikutnya, dari era Sultan Hamengkubuwono awal sampai sekarang, hubungan komunikasi antara Sultan, Gunung Merapi, dan juga Nyi Roro Kidul ini semakin kelihatan jelas polanya. Terutama pas ada kejadian-kejadian besar yang mengancam keselamatan warga, seperti misalnya ketika Gunung Merapi mau meletus besar, atau ketika ada wabah penyakit yang menyebar di tengah masyarakat, keraton selalu jadi titik sentral yang menerima informasi gaib, baik itu wangsit dari Keraton Laut Selatan maupun isyarat dari Keraton Gunung Merapi. Dan cerita tentang Keraton Gaib Merapi ini nggak bisa lepas dari satu sosok utama yang paling dihormati di sana. Sosok ini bernama Eyang Sapu Jagat. Dan siapa sebenarnya Eyang Sapu Jagat ini? Singkat cerita, Eyang Sapu Jagat ini dulunya adalah manusia biasa. Beliau ini dulunya adalah seorang abdi dalam atau punggawa Kerajaan Mataram Islam di zaman pemerintahan Panembahan Senopati. Pada waktu beliau masih jadi manusia, nama aslinya adalah Ki Juru Taman. Beliau ini dikenal sebagai abdi dalam yang setia. Beliau patuh juga dan rela mengorbankan apapun untuk rajanya. Nah, suatu ketika, Panembahan Senopati ini dapat sebuah benda gaib berupa mustika yang wujudnya itu kayak telur.
Mustika telur ini itu asalnya dari Laut Selatan, hadiah dari Nyi Roro Kidul. Dan katanya siapapun yang makan telur itu, dia bakal dapat kekuatan besar dan umur yang panjang. Tapi wujud fisiknya itu bakal berubah, bukan jadi manusia lagi, melainkan jadi sosok makhluk gaib berwujud raksasa. Nah, Panembahan Senopati waktu itu butuh seseorang yang kuat untuk ditugaskan menjaga keseimbangan alam dari arah utara. Dan karena Panembahan Senopati nggak mungkin makan telur itu sendiri, beliau akhirnya minta tolong ke Ki Jurutaman ini. Dan Ki Jurutaman yang memang abdi dalam yang setia, dia langsung bersedia menerima perintah dari rajanya itu. Beliau langsung makan telur gaib itu, dan nggak lama setelah telur ini dimakan, pelan-pelan tubuh dari Ki Jurutaman itu membesar. Kulitnya juga mulai berubah, dan beliau berubah wujud jadi sosok raksasa gaib yang auranya itu sangat berwibawa. Dan setelah wujudnya ini berubah total, Panembahan Senopati memberi perintah terakhir ke Ki Jurutaman. Beliau ditugaskan untuk pergi ke puncak Gunung Merapi. Beliau diperintah untuk membangun keraton gaib di sana dan menjaga supaya letusan Gunung Merapi ini nggak pernah mengarah ke selatan, supaya nggak pernah menghancurkan keraton Mataram dan juga warganya. Jadi sejak saat itulah Ki Jurutaman pergi ke Merapi dan menetap di sana sampai sekarang. Namanya pun juga berubah menjadi Eyang Sapu Jagat. Beliau diangkat menjadi penguasa gaib tertinggi di Gunung Merapi. Dan di sana Eyang Sapu Jagat ini nggak sendirian. Beliau membangun tatanan pemerintahan yang mirip banget sama keraton. Beliau juga punya patih di sana, punya panglima perang, dan punya prajurit juga. Sampai beliau ini juga punya bagian yang ngurusin dapur dan juga hewan-hewan gaib peliharaan. Nah, salah satu bawahannya Eyang Sapu Jagat ini yang paling terkenal itu namanya Kiai Petruk. Nah, kalau teman-teman pernah mendengar cerita dari warga lereng Merapi, nama Kiai Petruk ini sudah nggak asing lagi. Wujud Kiai Petruk ini digambarkan kayak manusia biasa, tapi badannya itu tinggi dan beliau itu kurus. Tugas utama Kiai Petruk ini penting. Beliau itu ibarat juru bicaranya keraton gaib Merapi ke alam manusia. Jadi kalau misalnya Gunung Merapi ini mau meletus, atau ada bahaya yang mau datang dari atas gunung, Eyang Sapu Jagat itu bakal memerintahkan Kiai Petruk untuk turun gunung dan langsung ngasih peringatan ke warga. Biasanya peringatan dari Kiai Petruk ini datangnya lewat mimpi. Warga di lereng gunung itu bakal mendapat mimpi, mereka akan didatengin sosok orang tua, orangnya tinggi, kurus, beliau bawa tongkat. Dan sosok orang tua di mimpi itu biasanya bakal menyuruh warga untuk segera turun gunung dan segera mengungsi ke tempat yang aman. Dan banyak sekali kejadian nyata pas letusan Merapi tahun 2006 dan 2010 kemarin, warga yang selamat itu katanya karena mereka ini mendapat mimpi didatengin sosok yang tinggi sebelum letusan besar itu terjadi. Dan setelah mendapat mimpi itu, besok paginya tanpa disuruh mereka langsung packing dan bawa keluarganya turun gunung. Dan bener, wallahu alam bisawab, siangnya awan panas ini turun menyapu desa mereka. Dan selain Kiai Petruk, ada juga tokoh gaib perempuan yang sangat dihormati di Merapi, namanya Nyi Gadung Melati. Nyi Gadung Melati ini tugas utamanya adalah menjaga kelestarian alam Merapi. Beliau yang memimpin para prajurit perempuan keraton gaib Merapi, dan beliau yang menjaga pintu perbatasan antara area manusia dengan area suci keraton Merapi. Wujud Nyi Gadung Melati ini sering dilihat oleh para pendaki ataupun warga sekitar sebagai sosok perempuan yang cantik yang selalu pakai baju kebaya warna hijau daun. Dan konon katanya Nyi Gadung Melati ini sangat tega. Kalau ada pendaki yang naik gunung dan niatnya buruk, biasanya Nyi Gadung Melati ini bakal langsung ngasih hukuman di situ. Dan hukuman dari beliau ini macam-macam. Ada pendaki yang tiba-tiba linglung dan dia muter-muter di satu tempat, nggak bisa menemukan jalan pulang. Ada juga yang tiba-tiba kesurupan di atas gunung. Makanya sampai sekarang warga di sana atau warga lokal itu selalu ngasih pesan ke pendaki untuk selalu menjaga tata krama dan selalu menghormati alam di Gunung Merapi. Nah, ngomongin soal pendaki dan area keraton gaib Merapi, ada satu tempat di dekat puncak yang sangat legendaris dan terkenal sekali keangkerannya. Namanya itu Pasar Bubrah. Lokasi Pasar Bubrah ini ada di bawah puncak Merapi, di hamparan batu dan pasir sisa-sisa letusan itu. Dan secara fisik, kalau dilihat siang hari, tempat itu ya cuma lapangan berpasir dan berbatu. Nggak ada pohon di situ dan anginnya kenceng banget. Tapi secara spiritual, tempat itu pasar yang rame banget. Dan ini adalah pasarnya Lelembut, penunggu Gunung Merapi. Banyak cerita dari teman-teman pendaki yang buka tenda di area Pasar Bubrah ketika malam hari.
Dan pas mereka lagi istirahat di dalam tenda itu, tiba-tiba dari luar kedengaran suara yang rame banget. Persis kayak suara pasar tradisional di pagi hari. Ada suara orang ngobrol tapi bahasanya nggak jelas. Ada suara orang tawar-menawar di situ, dan ada suara alunan gamelan dari kejauhan. Sampai kadang-kadang juga ada suara ringkian kuda, dan ada suara delman yang jalan di atas batu. Padahal kalau mereka berani ngintip keluar tenda, di luar sepi, gak ada siapapun di situ. Dan warga lokal selalu pesan, kalau pas misalnya kita kemah di sana, terus tiba-tiba mendengar suara keramaian dari pasar gaib itu, kita nggak boleh merespon sama sekali. Kita hanya boleh diam atau tiduran di dalam tenda, dan banyak-banyaklah membaca doa. Jangan sekalipun membeli sesuatu di pasar itu, apalagi sampai iseng pengen jajan di pasar gaib itu. Karena menurut kepercayaan, kalau kita ngomong seperti itu dan sukma kita nyambung dengan pasar gaib itu, sukma kita ini bakal ditarik masuk ke dimensi mereka. Nanti di alam nyata, raga kita itu seperti kaku kayak orang yang mati suri, sementara sukma kita ini tersesat di pasarnya Eyang Sapu Jagat dan susah sekali untuk dikembalikan lagi. Nah, satu hal lagi yang menunjukkan kalau keraton gaib Merapi ini ada hubungannya langsung dengan keraton Jogja adalah lewat upacara labuhan. Karena Eyang Sapu Jagat ini dulunya adalah abdi dalam keraton Mataram, dan Sultan di Keraton Jogja itu selalu menganggap beliau ini sebagai bagian dari kerabat keraton. Hubungan persaudaraan gaib ini dijaga terus-menerus sampai hari ini. Setiap tahun, pas acara peringatan naik tahtanya Sultan atau Jumenengan, Keraton Jogja itu rutin ngadain upacara Labuhan Merapi. Utusan dari keraton itu bakal jalan jauh membawa barang-barang khusus, dan barang-barang itu berupa pakaian bekas sultan, potongan kuku atau potongan rambut, dan juga sajen hasil bumi lainnya. Terus barang-barang ini dibawa dari keraton, dipersembahkan untuk Eyang Sapu Jagat dan juga para punggawa keraton gaib Merapi lainnya. Lokasi persembahannya itu ada di pos bangsal Sri Manganti, letaknya lumayan tinggi di lereng Merapi. Dan yang memimpin upacara persembahan ini adalah juru kunci Gunung Merapi. Jadi juru kunci ini bukan jabatan yang bisa dilamar oleh orang biasa, teman-teman. Juru kunci ini adalah orang pilihan yang ditunjuk langsung oleh Sultan, dan dia punya ikatan batin yang sangat kuat dengan alam gaib Gunung Merapi. Juru kunci inilah yang jadi jembatan komunikasi antara alam keraton Jogja dan juga alam keraton gaib Merapi. Tokoh juru kunci yang terkenal di zaman modern ini tentu almarhum Mbah Marijan. Beliau itu sangat setia dengan tugasnya. Beliau selalu menjaga Merapi sampai akhir hayatnya di letusan Merapi tahun 2010. Beliau tahu kalau Merapi mau meletus karena utusan Eyang Sapu Jagat itu pasti sudah ngasih tahu beliau secara spiritual. Tapi karena tugas Mbah Marijan dari Sultan adalah menunggu Gunung Merapi, beliau ini memutuskan untuk memilih tetap tinggal di sana, menemani Eyang Sapu Jagat, apapun resikonya. Dari sinilah kita bisa ngelihat betapa kuatnya sistem mistis ini bekerja. Merapi di utara dijaga oleh pasukan gaib yang setia. Mereka memegang janji untuk selalu melindungi keraton Jogja dari amukan lava dan juga awan panas. Dan makanya kalau teman-teman perhatikan sejarah letusan Merapi, sehebat apapun letusannya, wedus gembel atau awan panasnya itu hampir nggak pernah meluncur ke arah selatan yang mengancam jantung kota Jogja maupun keraton. Area letusannya itu selalu kayak dibelokkan, entah ke barat, entah ke arah tenggara atau ke arah timur. Dan masyarakat percaya ini semua adalah wujud nyata campur tangan Eyang Sapu Jagat dan juga para pasukan gaibnya yang mencoba untuk menepati janji kepada para leluhur Mataram. Letak dan tata ruang Keraton Jogja ini nggak cuma sekedar jadi tempat tinggal keluarga raja ataupun pusat pemerintahan biasa. Keraton ini dirancang dari awal untuk jadi jangkar spiritual. Posisinya itu sengaja diapit oleh dua kekuatan alam yang mempresentasikan penguasa gaib tertinggi. Ada elemen api dari Merapi di sisi utara dan ada elemen air yang bergejolak dari Laut Selatan. Nah, supaya energi raksasa dari utara dan selatan ini nggak saling berbenturan, butuh adanya sosok manusia yang level spiritualnya itu tinggi untuk jadi penengah atau mediatornya. Dan sosok inilah yang dipegang sama Sultan. Jadi tugas seorang sultan di Jogja itu nggak cuma memikirkan kesejahteraan rakyat secara fisik, tapi beliau secara gaib itu menanggung beban tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan sama makhluk-makhluk yang tak kasat mata di Merapi dan juga Laut Selatan. Dan teman-teman pasti sering mendengar atau mungkin malah sudah pernah foto-foto di Tugu Jogja,
Bentuk fisik Tugu Jogja sekarang ini warnanya putih dan ada puncak emasnya di bagian atas. Letaknya ada di utara keraton. Terus kalau teman-teman ke arah selatan keraton agak jauh sedikit, itu ada bangunan kotak bata merah yang namanya Panggung Kerapyak. Itu kalau ditarik lurus dari Panggung Kerapyak di selatan, melewati dalam keraton Jogja, terus ditarik lurus lagi nembus ke Tugu Jogja di utara. Itu membentuk satu garis lurus tegak. Nah, inilah wujud fisik dari sumbu filosofis. Garis lurus imajiner ini nggak dibuat asal-asalan, tapi menyimpan makna rahasia soal perjalanan hidup manusia dari sebelum lahir sampai mati. Nah, dari jalur Panggung Kerapyak ke utara menuju ke keraton, itu menggambarkan proses manusia atau sangkaning dumadi. Mulai dari benih di dalam kandungan, terus lahir ke dunia, beranjak dewasa, sampai akhirnya ketemu jodoh, nikah, dan akhirnya punya anak. Makanya kalau teman-teman ingat, di sepanjang jalan dari Kerapyak ke keraton itu dulunya banyak ditanami pohon asem dan juga pohon tanjung. Menurut para leluhur, dua pohon ini memang punya makna anak muda yang lagi seneng-senengnya atau lagi kesengsem atau kasmaran merasakan indahnya dunia. Dan sebaliknya dari ujung utara, yaitu dari Tugu Jogja menuju ke arah selatan, menuju ke keraton, itu menggambarkan perjalanan manusia untuk kembali ke hadapan Sang Pencipta atau paraning dumadi. Ini fase di mana manusia itu sudah mulai tua dan mulai meninggalkan hal-hal duniawi dan fokus untuk kehidupan setelah mati. Disinilah posisi Tugu Jogja itu penting secara mistis. Dulu wujud awal Tugu Jogja itu nggak seperti sekarang yang kita lihat. Bentuk aslinya itu silinder atau tiang bulat yang disebut gilik. Terus bagian puncaknya berbentuk bola bundar yang disebut golong. Makanya nama aslinya dulu Tugu Golong Gilik. Nah, maknanya dalam sekali, yaitu bersatunya tekad dan batin antara raja dengan rakyatnya, dan bersatunya manusia dengan Tuhannya. Setiap kali sultan sedang menghadapi masalah yang genting, entah itu wabah penyakit, pagebluk, atau pas mau mengambil keputusan besar untuk nasib kerajaan, sultan itu biasanya bakal melakukan meditasi khusus di dalam keraton. Nah, pas meditasi inilah pandangan batin sultan itu bakal diarahkan lurus ke arah utara. Nah, tatapan gaibnya ini melewati ujung bola di Tugu Golong Gilik itu dan langsung tembus menuju ke puncak Gunung Merapi. Di momen meditasi inilah sultan itu berkomunikasi secara gaib sama Eyang Sapu Jagat dan juga para punggawa keraton Merapi lainnya. Beliau di situ minta petunjuk dan nanya-nanya kondisi alam dari elemen api di utara. Jadi Tugu Jogja itu ibaratnya kayak titik fokus atau antena spiritualnya sultan untuk nyambung ke Gunung Merapi. Terus kalau ke utara lewat Tugu, gimana hubungan sultan dengan penguasa Laut Selatan yaitu Nyi Roro Kidul? Nah, ini ceritanya jauh lebih mistis dan sakral lagi. Jadi, sempat tadi kita bahas tentang perjanjian antara Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati sama Nyi Roro Kidul di Pantai Parangkusumo itu. Perjanjian itu menyebutkan dengan jelas kalau Nyi Roro Kidul nggak cuma ngasih bantuan tentara gaib, tapi beliau juga bakal jadi pelindung dan juga istri spiritual untuk Panembahan Senopati dan juga seluruh raja-raja Mataram penerusnya. Nah, ikatan gaib tingkat tinggi ini dijaga kerahasiaannya dan dihormati di dalam Keraton Jogja. Dan untuk menjaga privasi komunikasi dengan Laut Selatan, di sebelah barat daya keraton itu dibangun sebuah kompleks bangunan megah yang namanya Taman Sari. Nah, Taman Sari ini sering disebut sebagai Istana Air. Kalau siang hari dan teman-teman mungkin datang ke sana untuk wisata, tempatnya itu memang cantik sekali, indah. Ada kolam pemandian di situ, ada menara tinggi untuk memantau, ada lorong-lorong bawah tanah, dan ukiran dindingnya kuno dan bagus-bagus. Tapi untuk orang dalam keraton atau abdi dalam sepuh yang paham hal mistis, Taman Sari ini bukan cuma sekedar tempat rekreasi untuk sultan dan para permaisurinya. Taman Sari ini punya fungsi gaib yang sangat rahasia. Jadi di dalam kompleks Taman Sari itu ada satu area khusus yang posisinya ini agak masuk ke dalam, namanya itu Sumur Gumuling. Bentuknya itu dibangun melingkar bertingkat dan ada lorong-lorong bawah tanah rahasia ke area situ. Konon kabarnya lorong-lorong bawah tanah di Taman Sari ini itu secara gaib nyambung langsung dan tembus sampai ke dasar keraton Nyi Roro Kidul di area pantai selatan. Di salah satu lorong tersembunyi inilah dipercaya jadi titik lokasi pertemuan rahasia antara sultan dengan Nyi Roro Kidul. Dan di waktu-waktu tertentu, terutama pas malam Jumat Kliwon atau bulan Suro misalnya, sultan bakal masuk ke area Taman Sari ini sendirian.
Dan nggak boleh ada satupun manusia atau abdi dalam yang ikut masuk, apalagi sampai ngintip ke sana. Disitulah Sultan berkomunikasi langsung dengan Nyi Roro Kidul. Mereka berdua di situ membahas soal kondisi kerajaan, soal ancaman energi jahat apa yang sedang mengintai tanah Jawa dari luar, dan gimana caranya untuk meredam bencana. Air yang ada di kolam pemandian Taman Sari ini juga dipercaya bukan air biasa, tapi mengandung aura gaib dari Laut Selatan yang energinya dibawa langsung oleh Nyi Roro Kidul. Makanya suasana batin di Taman Sari ini kalau pas malam itu beda sekali dibanding area keraton lainnya. Suasananya itu sunyi. Banyak abdi dalam yang kebetulan dapat tugas jaga malam di luar tembok Taman Sari itu sering tiba-tiba mencium wangi bunga melati, bau dupa yang menyengat, padahal di sekitar situ nggak ada orang yang lagi bakar menyan ataupun dupa. Selain lewat pertemuan rahasia di Taman Sari tadi, bukti kuat kedekatan gaib antara Keraton Jogja dan Nyi Roro Kidul ini juga bisa dilihat secara langsung lewat satu tarian sakral yang tarian ini cuma dipentaskan di dalam keraton. Namanya Tari Bedoyo. Kalau di Keraton Kasunanan Surakarta, nama tariannya itu Bedoyo Ketawang. Nah, kalau di Keraton Jogja ada Bedoyo Semang dan beberapa versi tarian pusaka lain yang sifatnya tertutup. Tarian ini ritual sakral wajib. Tarian Bedoyo ini menceritakan soal kisah asmara mistis dan pertemuan batin antara leluhur Mataram dengan Kanjeng Ratu Kidul. Dan syarat untuk menari Bedoyo ini itu ketat dan berat. Penarinya ini harus perempuan yang masih perawan. Mereka nggak boleh dalam kondisi datang bulan atau haid. Dan sebelum hari Hanari, mereka harus menjalankan puasa mutih dan harus melakukan ritual penyucian diri berhari-hari. Penari Bedoyo ini jumlahnya selalu ganjil. Biasanya itu terdiri dari 9 orang perempuan. Nah, ada hal mistis yang selalu terjadi pas tarian ini sedang dipentaskan di bangsal utama keraton. Hal mistis ini bahkan kayak sudah jadi rahasia umum di kalangan dalam keraton. Hal mistisnya itu ada di jumlah penarinya. Banyak sekali kejadian ganjil pas tarian pusaka ini berlangsung. Ketika musik gamelan biasanya dimainkan secara pelan dan ritmenya selalu monoton itu, suasana di dalam bangsal itu selalu magis dan sakral. Di situ asap kemenyan memenuhi ruangan. Ketika 9 penari ini bergerak dengan lambat dan anggun, orang-orang tertentu yang hadir dan punya kepekaan mata batin itu mereka bakal melihat pemandangan yang bikin merinding. Di situ mereka ngelihat jumlah penarinya ini nambah 1 orang dengan sendirinya. Jadi kelompok penari yang harusnya cuma 9 orang, ini tiba-tiba di tengah formasi berubah jadi 10 orang. Dan sosok penari yang ke-10 ini itu menari ngikutin barisan. Dia ngikutin gerakan tari Bedoyo itu dengan luwes dan sempurna. Di situ pakaian, riasan, dan juga kain yang dipakai ini sama persis seperti 9 penari lainnya. Tapi auranya itu beda sendiri. Sosok ini itu memancarkan wibawa dan energi dingin yang luar biasa ke seluruh penjuru ruangan. Wajahnya itu digambarkan cantik dan gak bisa dilihat lama-lama. Nah, sosok ke-10 gaib inilah yang dipercaya kuat oleh lingkungan keraton sebagai sosok Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul sengaja hadir secara langsung untuk ikut menari menghormati Sultan. Dan kehadiran sosok Nyi Roro Kidul di setiap pementasan tari Bedoyo ini bukan cuma untuk sekedar nonton. Ini adalah bentuk simbolis sekaligus pengingat yang nyata. Simbol bahwa penguasa Laut Selatan ini masih memegang teguh perjanjian gaib yang dulu pernah diucapkan kepada Panembahan Senopati. Beliau di situ menunjukkan kalau beliau selalu ada untuk menjaga Keraton Jogja dan selalu memastikan keamanan garis keturunan penguasa Mataram dari serangan musuh yang tak kasat mata. Makanya kalau teman-teman misalnya menjadi abdi dalam, pantangan-pantangan soal warna baju hijau gadung itu selalu ditegakkan. Larangan memakai baju hijau ini bukan cuma berlaku pas kita main ke pantai Parangtritis saja, tapi di area-area tertentu di dalam keraton, rasa hormat terhadap eksistensi Nyi Roro Kidul ini dijaga lewat aturan berpakaian dan juga tata kerama tutur yang sangat ketat sekali. Dan lewat semua penjelasan ini, teman-teman pasti bisa membayangkan posisi Sultan. Sultan Jogja ini berdiri di tengah sebagai poros, kaki kanannya itu ibaratnya harus kuat berpijak menahan amarah dan panasnya elemen api dari Eyang Sapujagat di Merapi, dan kaki kirinya ini seolah-olah harus kuat menahan deras dan ganasnya elemen air dari kekuatan Nyi Roro Kidul dari selatan. Sultan di situ menyeimbangkan semua. Dan kalau salah satu dari hubungan batin ini terputus atau terganggu, masyarakat percaya
Kalau bencana besar itu pasti bakal terjadi. Makanya pihak keraton nggak pernah sedikit pun berhenti untuk melakukan ritual adat. Keraton nggak pernah telat untuk mengirim persembahan labuan naik ke puncak Merapi dan nggak pernah absen ngirim labuan turun ke pantai Parangkusumo. Semua ini dilakukan untuk merawat harmoni alam semesta. Dan sebagai tambahan cerita teman-teman, ada satu kejadian sejarah yang menguji kekuatan sumbu filosofis ini. Jadi ketika zaman perjuangan dan penjajahan dulu, Tugu Golong Gili ini sebenarnya sempat hancur gara-gara gempa bumi tektonik yang besar. Dan setelah lama hancur itu, akhirnya Tugu ini dibangun ulang oleh pemerintah kolonial Belanda. Tapi anehnya bentuknya itu dirubah total. Bentuk aslinya yang silinder atau gili itu dan bola yang golong itu diganti jadi bentuk kotak persegi 4. Dan ujungnya itu dibikin runcing lancip, persis kayak Tugu yang kita lihat hari ini. Nah, menurut cerita para sesepuh keraton, pemerintah kolonial Belanda itu sengaja merubah bentuk fisik Tugu itu, tujuannya untuk misi mistis dan politik. Belanda ini dapat bisikan dari paranormal mereka untuk merubah Tugu supaya hubungan batin antara batin sultan di keraton dan gaib di Gunung Merapi ini terputus. Nah, Belanda ini berharap kalau misalnya Tugunya dirubah, dibuat runcing, atau pokoknya dirubah bentuk, kekuatan gaib perlindungan untuk keraton ini bakal luntur. Tapi nyatanya usaha spiritual Belanda itu gagal. Meskipun wujud dan batunya ini sudah dirombak habis-habisan, kekuatan spiritual dari sumbu filosofis itu nggak pernah bisa diputus. Eyang Sapu Jagat dan juga sosok Nyi Roro Kidul nggak melihat Tugu dari sekedar bentuk batunya. Tapi mereka berdua bisa mengenali titik energi murni dan juga doa yang terus-teruskan dipancarkan dari dalam Keraton Jogja sampai hari ini. Di tahun 2006, ada satu kejadian yang membuktikan kalau keseimbangan sumbu filosofis ini aktif. Teman-teman yang tinggal di Jogja atau sekitarnya pasti ingat gempa bumi pada tanggal 27 Mei tahun 2006 itu. Pagi itu sekitar jam 6 kurang, tanah di Jogja itu bergetar. Ratusan ribu rumah hancur dan ribuan orang meninggal. Pusat gempanya itu ada di wilayah selatan, yaitu di daerah Bantul yang berbatasan langsung dengan Laut Selatan atau wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul. Nah, ada hal ganjil dari sisi spiritual pada saat gempa ini terjadi. Jadi beberapa minggu sebelum gempa Bantul ini terjadi, Gunung Merapi di utara itu statusnya sedang awas. Merapi ini sudah mengeluarkan lava pijar dan awan panas berkali-kali, dan seluruh perhatian warga dan pemerintah waktu itu fokusnya ke utara. Tapi secara tiba-tiba bencana besar ini malah datang dari arah selatan berupa gempa bumi tektonik. Warga Jogja yang paham dengan ilmu kejawen ini melihat bukan sekedar pergeseran lempeng bumi biasa. Mereka percaya bahwa ini adalah bentuk komunikasi gaib tingkat tinggi antara kerajaan selatan dan juga kerajaan gaib Merapi. Menurut cerita para sesepuh, pada saat Gunung Merapi ini sedang bersiap punya hajatan besar atau mengeluarkan energi api yang sangat panas itu, elemen air dari Laut Selatan itu merespon, memberikan keseimbangan. Jadi Nyi Roro Kidul ini diyakini ngasih isyarat supaya manusia di wilayah Jogja dan Keraton tetap waspada. Ada fenomena aneh yang terjadi siang hari setelah gempa itu. Jadi karena kepanikan yang luar biasa akibat komunikasi yang terputus, tiba-tiba muncul isu bahwa tsunami akan datang. Ratusan ribu warga Jogja panik dan bergerak menuju ke arah utara. Mereka lari menuju Keraton dan menuju ke Tugu Jogja. Nah, secara nggak sadar, di momen kepanikan itu, pergerakan ribuan warga Jogja bergerak menelusuri persis garis imajiner sumbu filosofis dari selatan ke utara untuk mencari perlindungan. Dan kejadian nyata kedua yang menunjukkan besarnya kekuatan mistis ini terjadi pada letusan besar Gunung Merapi tahun 2010. Letusan tahun 2010 itu tercatat sebagai erupsi paling besar dalam 100 tahun terakhir. Dan disinilah kesetiaan abdi dalam terhadap tugas spiritualnya itu benar-benar diuji. Juru kunci Merapi pada waktu itu, kita tahu Mbah Marijan, beliau menolak keras turun dari desanya di Kinarjo. Meskipun waktu itu Sultan Hamengkubuwono X ini sudah meminta secara resmi supaya warga segera melakukan evakuasi. Di situ Mbah Marijan nggak mau. Alasan Mbah Marijan nggak mau turun ini bukan karena beliau menantang alam. Mbah Marijan di sini memegang teguh sumpah dan tugas dari almarhum Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang dulu mengangkat beliau sebagai juru kunci. Tugas utama dari beliau adalah menjaga Merapi dan mendampingi Eyang Sapu Jagat. Mbah Marijan tahu secara batin bahwa keraton gaib Merapi ini sedang melakukan perombakan besar-besaran. Dalam pandangan spiritual, Eyang Sapu Jagat sedang punya kerja atau punya hajat gaib besar.
Dan sebagai abdi yang sangat setia, Mbah Marijan memilih untuk tetap berada di posisinya apapun resikonya. Jadi pada saat awan panas atau wedhus gembel yang suhunya ratusan derajat Celcius akhirnya menyapu desa Kinarejo, Mbah Marijan di situ ditemukan meninggal dunia dalam kamarnya dan dalam posisi sujud. Bagi warga sekitar di lereng Gunung Merapi, Mbah Marijan ini nggak kalah oleh alam. Mbah Marijan dianggap sudah paripurna menjalankan tugasnya di dunia nyata. Dan roh Mbah Marijan itu diyakini langsung berpindah tugas menjadi bagian dari pasukan elit penjaga gaib Gunung Merapi. Letusan Gunung Merapi tahun 2010 itu mengeluarkan jutaan kubik material batu, pasir, dan juga awan panas. Tapi di saat letusan ini memuncak, janji leluhur yang dibuat oleh Panembahan Senopati ini terbukti. Meskipun letusannya sangat luar biasa merusak, awan panas dan aliran material vulkanik Merapi ini nggak ada yang mengarah lurus ke selatan, menghantam Keraton Jogja. Aliran materi vulkanik itu membelah dan berbelok ke arah sungai-sungai di sebelah barat, tenggara, dan juga timur, seperti Kali Gendol dan juga Kali Boyong. Jantung kota Jogja, baik itu keraton, tugu, dan juga area panggung Kerapia, itu tetap aman, tanpa kerusakan fisik. Seolah-olah di situ kayak ada dinding gaib raksasa yang menahan dorongan kekuatan api dari utara tersebut. Dan untuk terus menjaga dinding gaib dan juga memelihara hubungan baik dengan para penjaga alam ini, Keraton Jogja di era modern ini tetap menjalankan ritual labuhan dengan aturan yang sangat ketat. Dan sekarang kita bahas labuhan Laut Selatan yang ditujukan untuk memperbarui perjanjian gaib dengan Nyi Roro Kidul itu. Jadi ritual ini itu rutin dilakukan setiap tahun bertepatan dengan peringatan Hari Penobatan Sultan atau Jumenengan Dalem. Proses ritual labuhan Laut Selatan ini dipersiapkan dengan sangat terstruktur sekali. Rombongan abdi dalam dari dalam keraton berangkat dengan pakaian adat lengkap. Mereka sudah membawa umbu rampe atau sajen khusus menuju ke pantai Parangkusumo. Dan lokasi pantai ini itu tidak dipilih secara acak. Pantai Parangkusumo ini adalah lokasi titik pertemuan bersejarah tempat pertama kali Panembahan Senopati bertapa dan bertemu langsung dengan Nyi Roro Kidul. Di pantai ini itu terdapat sebuah area keramat bernama Cepuri yang ditandai dengan 2 bongkahan batu hitam besar. Nah, batu ini itu dipercaya sebagai tempat pertemuan dan tempat duduk Panembahan Senopati dan Nyi Roro Kidul pada saat mereka membuat perjanjian ribuan tahun yang lalu. Barang-barang yang dilabuh atau dihanyutkan ke Laut Selatan ini bukan barang sembarangan. Seperti yang kami jelaskan tadi, barang tersebut adalah pakaian bekas sultan, potongan kuku sultan, dan juga potongan rambut sultan yang dikumpulkan selama 1 tahun, ditambah dengan bunga setaman dan juga kain dengan motif khusus. Semua barang pribadi ini diletakkan di atas ancak atau tandu sesajen yang terbuat dari potongan bambu, dan para abdi dalam yang bertugas ini kemudian mengarak ancak tersebut mendekati bibir pantai. Di situ ribuan warga dari berbagai daerah biasanya sudah berkerumun dan melihat prosesi ini dari dekat. Mereka semua itu diminta untuk menjaga sopan santun dan hukum larangan mutlak memakai baju warna hijau gadung. Ini diterapkan juga dengan sangat ketat oleh panitia. Pada saat ancak sajen ini dilepaskan ke gulungan ombak besar Laut Selatan, itu selalu ada tanda-tanda alam gaib yang selalu diperhatikan dengan jeli oleh para abdi dalam sepuh. Kalau ancak ini langsung keseret ombak dengan cepat dan terbawa jauh ke tengah laut terus hilang, ini adalah pertanda yang sangat baik. Kejadian itu diartikan bahwa sosok Nyi Roro Kidul menerima persembahan sultan dengan tangan yang terbuka. Artinya hubungan batin dan juga gaib antara keraton dan Laut Selatan ini dalam kondisi yang sangat harmonis. Dan Jogja dipercaya akan aman tentram dari bencana ya seenggaknya untuk 1 tahun ke depan. Tapi sebaliknya, kalau ancak sajen ini terus-terusan ditolak ombak, terhempas berulang kali kembali ke pasir pantai dan nggak mau keseret ke tengah laut, warga dan abdi dalam ini percaya bahwa ada sesuatu yang salah. Bisa jadi ada niat yang kurang suci pada saat prosesi, atau ini adalah peringatan tegas dari sosok Nyi Roro Kidul bahwa akan ada mara bahaya besar yang menimpa masyarakat dalam waktu dekat. Nah, kalau ada penolakan gaib ini terjadi, Sultan di dalam keraton itu biasanya akan langsung melakukan puasa dan juga meditasi khusus untuk mencari tahu masalah gaib apa yang sedang terjadi dan gimana cara memperbaiki keseimbangannya. Semua hubungan mistis, tata letak bangunan keraton, eksistensi Gunung Merapi, dan rahasia Laut Selatan ini bermuara pada satu filosofi spiritual Jawa kuno yang dijaga kuat oleh keraton. Filosofi itu bernama Hamemayu Hayuning Bawono.
Arti harfiah dari kalimat ini adalah tugas utama umat manusia untuk terus mempercantik, menjaga, dan juga memelihara keselamatan dunia tempatnya hidup. Sumbu filosofis mengajarkan pedoman ini dengan wujud yang nyata. Manusia yang direpresentasikan oleh keraton dan Tugu Jogja itu hidup persis di tengah-tengah alam semesta gaib. Manusia nggak diperbolehkan serakah, apalagi sampai merusak alam sekitarnya. Gunung Merapi dengan Eyang Sapu Jagat di utara itu mewakili sumber kehidupan fisik. Dari situlah sumber tanah subur, kayu, pasir vulkanik, dan juga mata air jernih pegunungan ini berasal. Manusia butuh Merapi untuk bertahan hidup. Dan Laut Selatan dengan Nyi Roro Kidul di selatan itu mewakili kedalaman spiritual, pembersih kotoran, sumber angin, dan lautan luas tempat muara segala hal. Jika manusia merusak Gunung Merapi dengan menambang pasir secara sembarangan menggunakan mesin berat sampai menghancurkan sumber air, atau manusia misalnya membuang sampah dan mencemari Laut Selatan setiap hari, maka keseimbangan fisik dan gaib sumbu filosofis ini akan hancur seketika. Penjaga gaib Merapi dan Laut Selatan itu akan merasa nggak dihormati dan pasti mereka akan marah besar. Wujud amarah pasukan gaib ini akan menjelma menjadi rentetan bencana alam, mulai dari letusan Gunung Merapi yang menghancurkan perumahan, banjir lahar dingin, gempa bumi, bisa berupa angin puting beliung, sampai ancaman tsunami Laut Selatan. Jadi mitos, cerita mistis, dan berbagai pantangan di Jogja ini pada dasarnya adalah sebuah sistem keamanan pelestarian lingkungan hidup dan juga tata ruang kota yang dibungkus dengan sangat rapi oleh ajaran spiritual leluhur. Orang Jawa zaman dahulu itu nggak menggunakan istilah kerusakan ekologi, keseimbangan ekosistem, atau perubahan iklim. Para leluhur kita itu menggunakan istilah misalnya ada kemarahan lembut, teguran dari Eyang Sapu Jagat, dan murkanya Kanjeng Ratu Kidul, supaya masyarakat awam itu punya rasa hormat, punya rasa segan dan rasa takut untuk bertindak semena-mena kepada alam. Kekuatan dan tata letak spiritual sumbu filosofis Jogja ini nyata dan terbukti konsisten dipertahankan bentuknya melintasi pergantian banyak zaman, dari era kerajaan sampai era penjajahan Belanda sampai era modern pada saat ini. Dan puncaknya pada akhir tahun 2023 kemarin, Lembaga Dunia UNESCO akhirnya menetapkan sumbu filosofis Jogja ini sebagai salah satu warisan budaya dunia. Dunia internasional mengakui secara sains dan juga budaya bahwa garis imajiner yang menghubungkan antara Gunung Merapi, Keraton, dan Laut Selatan ini adalah sebuah mahakarya tata ruang tingkat tinggi yang sangat cerdas, penuh dengan makna spiritual yang dalam dan merupakan satu-satunya di dunia. Dan begitulah teman-teman cerita utuh tentang rentetan sejarah asli dan kentalnya hubungan mistis antara Jogja, Gunung Merapi, dan juga Laut Kidul. Mulai dari awal tadi kita cerita tentang babat alas mentau yang angker di awal pendirian Mataram, terus tapa berata yang dilakukan oleh Danang Sutawijaya di Parangkusumo, sampai perjanjian abadi dengan Nyi Roro Kidul, dan berdirinya keraton gaib di Merapi. Ini semua saling mengikat jadi satu kesatuan cerita, sejarah, dan juga mitos yang nggak akan pernah bisa dipisahkan dari roh dan juga identitas masyarakat Yogyakarta sampai kapanpun. Dan semoga cerita ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.